Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beratan dengan revisi UMP DKI Jakarta yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan, Apindo mengancam akan melakukan gugatan ke jalur hukum. Sementara itu Anies menilai revisi UMP 2022 dilakukan demi memberikan keadilan untuk kaum buruh. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi nilai upah minimum provinsi atau UMP naik menjadi 5,1% tak sepenuhnya mendapat sambutan positif. Dampak kebijakan itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo bahkan mengancam menggugat Anies ke meja hijau. Pasalnya keputusan Anies dinilai menyalahi aturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Apabila upaya-upaya pendekatan, upaya-upaya lain kami tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi kami dan bagi para usaha, bagi dunia lainnya, maka tentunya kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum. Menurut Anies, revisi UMP 2022 dilakukan demi memberikan keadilan bagi kaum buruh. Mengingat pada tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta mencapai angka 8,6%. Bayangkan kenaikan UMP di bawah inflasi. Di mana-mana kalau kenaikan UMP itu adalah di atas inflasi. Berikan rasa keadilan kepada semua. Bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang masuk akal. Bagi pengusaha dengan pertambahan pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang ini, dia menjadi ukuran yang masuk akal. Karena toh biasanya naiknya 8,6%, sekarang malah 5,1%. Itu aja. Terkait gugatan Apindo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui keputusan yang diambil tidak 100% memuaskan semua pihak. Namun ia berharap persoalan yang menyangkut UMP 2022 Jakarta bisa didiskusikan hingga dapat ditemukan keputusan bersama. Sebelumnya pada Jumat 17 Desember 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1% dari 0,85%. Dengan begitu, UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi Rp4.644.854. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan UMP pada tahun 2019 sebesar 8,03% dan di tahun 2020 sebesar 8,51%. Dengan realisasi terkendala pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 tidak ada kenaikan UMP karena kondisi pandemi, dan tahun 2022 kenaikan UMP DKI Jakarta tertinggi di Indonesia, yaitu 5,1%. Tercatat, UMP Provinsi 2022 rata-rata naik 1,09%. Kebijakan ini ditetapkan usai demo buruh digelar di Balai Kota, yang menuntut agar penetapan kenaikan UMP tidak merugikan rakyat. Tim Liputan Metro TV. Ya, revisi upah minimum Provinsi Jakarta 2022 menjadi sorotan dan menimbulkan pro kontra. Bisakah ada titik temu antara pemerintah provinsi dengan pengusaha? Saya akan tanyakan hal ini kepada Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo DKI Jakarta, Nurjaman. Selamat malam Pak Nurjaman, ada keterangan pers yang tadi disampaikan oleh Apindo menyikapi naiknya lagi UMP DKI untuk kedua kalinya setelah kemarin sudah naik sebenarnya di bulan November, sekarang naik lagi Pak setelah ketuk palu. Apa hasilnya keterangan pers tersebut? Oke, selamat malam Mas. Jadi kami sebelum menyampaikan hal yang berkenaan dengan kenaikan tersebut, kami sebaiknya menyampaikan dulu hal yang berkenaan dengan kenaikan upah minimum DKI tahun 2022, bahwa pada tanggal 15 November tahun 2021 kami telah melakukan musyawarah, melakukan sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang bertempat di kantor Balai Kota Malang. Dan dari situ melahirkan 3 rekomendasi. Satu, rekomendasi yang disampaikan oleh teman-teman serikat buruh yang ada di Dewan Pengupahan. Kedua, rekomendasi disampaikan dari pengusaha yang diwakili oleh Apindo Kadin. Yang ketiga, direkomendasikan oleh pemerintah yang ada di Dewan Pengupahan. Nah, satu,
kami dengan pemerintah bersepakat untuk melaksanakan atau mengikuti peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Teman-teman serikat pekerja serikat buruh mengajukan besaran upah minimumnya itu adalah sebesar 4.573 ya, itu di bawah 5,1% pada saat itu. Lalu rekomendasi disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Gubernur, dan pada tanggal 21 November ya, karena pemerintah wajib, pemerintah DKI Jakarta atau seluruh provinsi yang di Indonesia wajib membuat keputusan terkait dengan upah minimum provinsi yang terakhir, batas waktu terakhir tanggal 21 November. Dan alhamdulillah Pak Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan telah mengeluarkan pergubnya dengan nomor 1395 dengan penetapan upah minimum DKI Jakarta kenaikan 0,89%. Itu sesuai dengan ketentuan pemerintah PP nomor 36 tahun 2021. Nah, sekarang kemudian Pak Nurjaman, ketika ada revisi, Apindo diajak berdiskusi lagi atau tidak? Nanti dijawab usai jeda berikut ini di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Nurjaman. Pertanyaannya kemudian, sudahkah sebelumnya Apindo, pengusaha ini diajak untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum revisi tadi kenaikan itu diputuskan? Alhamdulillah kami belum pernah diajak oleh pemerintah dalam Pak Gubernur terkait untuk berencana merevisi hal tersebut. Karena kami kalaupun diajak juga karena sudah firm bahwa Pak Gubernur sudah menetapkan upah minimum DKI Jakarta dengan nomor 1395. Itu yang sesuai dengan regulasi sesuai dengan aturan. Namun demikian Pak Gubernur hari itu saat ini mau melakukan revisi, apakah ada yang salah ya? Apakah ada yang salah dengan yang lama? Kalau ada yang salah, kami juga siap untuk diskusi itu ya. Kalau ada yang salah dengan yang sebelumnya, kami siap ini berdiskusi. Iya, sudah ditanyakan sendiri belum dari Apindo ke Gubernur atau ke pemerintah provinsi? Belum, kami tidak belum koordinasi dengan pemerintah provinsi, belum koordinasi. Kami lagi menunggu apakah pergub itu benar terjadi atau tidak, ya. Itu. Masih menunggu pergubnya atau bagaimana? Kami pergubnya tidak terjadi. Iya, masih menunggu pergubnya dulu atau bagaimana? Betul, ya semua kan harus lihat objeknya dulu Mas. Sampai saat ini kami belum melihat pergubnya, apakah pergubnya itu benar-benar terjadi. Dan kami berharap juga sebelum ini terjadi, malah kami berharap kepada Pak Gubernur untuk mengurungkan niatnya untuk merevisi pergub tersebut. Supaya tidak terjadi kelesuan ekonomi, tidak terjadi tingkat kepercayaan investasi kepada DKI Jakarta pada khususnya. Ya, walaupun kita tahu juga ini demi keadilan bagi buruh begitu kalau menurut pemerintah provinsi, menurut gubernur. Kita tahu kemarin juga di 2020 tidak ada kenaikan. Apa tanggapan dari Apindo? Ya, adil itu kan harus seimbang. Apakah untuk pengusaha adil tidak? Kita kan baru lepas dari pandemi, kita belum lepas. Masih dihantui dengan pandemi. Belum lagi kita akan dihantui dengan pandemi yang baru dengan Omikron. Itu kan masih kita berharap-harap cemas juga menghadapi situasi saat ini. Kan kita belum recovery benar-benar. Nah ini juga yang mesti dipertimbangkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Ini para pengusaha ini sekarang baru beranjak kembali setelah 2 tahun kita tiarap tidak bisa melakukan usaha, tidak berusaha. Nah mesti diperhatikan juga ya, kehadiran para pengusaha di DKI Jakarta ini juga banyak kontribusi yang sangat luas. Kita buktikan 2 tahun pandemi di DKI Jakarta, berapa pertumbuhan ekonomi? Minus 8%. Itu artinya kehadiran para pengusaha, kehadiran perusahaan di DKI Jakarta sangat dipentingkan. Oleh karena itu, kalau berbicara masalah keadilan, ya harus adil juga buat para pengusaha, buat kami juga selaku pelaku usaha. Kami berusaha ini untuk pekerja, supaya kita mengurangi angka pengangguran. Dan sehingga orang tidak kehilangan pekerjaan lagi. Nah, kami sekarang baru beranjak kembali untuk beraktivitas melakukan usaha. Sehingga kami bisa menerima karyawan lagi yang tadinya kami sudah rumahkan, tadinya kami sudah berhentikan, sekarang kami bisa bekerja kembali, bisa merekrut kembali, akhirnya perekonomian kita bisa jalan kembali. Ada pergub baru yang dikeluarkan. Gimana Mas? Ya, kalau nanti benar jadi pergubnya keluar, ada efek dominonya tidak kira-kira?
di sisi pengusaha. Pergub keluar, dampaknya bukan hanya untuk DKI Jakarta, dampaknya bagi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kalau ini pergub keluar, nanti wilayah-wilayah lain mengikuti. Jadi mengikuti salah, ya, mengikuti salah. Kita jangan membenarkan yang salah, tapi kita harus membenarkan yang sudah benar. Jangan menyalahkan yang sudah benar, ya. Tapi kita harus menjaga yang benar itu. Nah, pergub yang lama itu sudah benar sesuai aturan. Jangan direvisi. Kalau direvisi itu seolah revisi itu dianggap salah. Apa salahnya pergub yang lama? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Kenapa harus direvisi? Kalau memang salah, kami siap untuk berdiskusi kembali. Bukan masalah nilai rupiahnya yang dipertimbangkan, tapi masalahnya adalah kita harus taat aturan. Sementara kami di dunia usaha diperintahkan, dianjurkan, dididik oleh pengusaha, oleh pemerintah harus taati aturan. Nah, kalau kami harus menaati aturan, sementara pemerintah tidak menaati aturan, apa jadinya? Nah, nanti kalau pemerintah tidak taat aturan, para pengusaha pun nanti tidak bertaat aturan juga. Nah, kalau sama-sama Pak Nurjaman, kita akan tunggu nanti apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Apindo sambil menunggu tentu pergubnya turun dulu. Terima kasih Pak Nurjaman, Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.